Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Segala puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan nikmat dan kesehatan, keselamatan, iman Islam, sehingga pada hari ini, di hari Jumat yang berkeberkahan ini, kita masih bisa beraktivitas seperti biasa, melakukan kegiatan baik dalam berusaha untuk rezeki Allah Subhanahu wa taala, dengan berusaha dan bekerja. Alhamdulillah, Allah memberi kita kesempatan untuk bersama-sama datang ke masjid yang mulia ini dalam rangka melaksanakan salat dan menikmati berjamaah, dan juga dengan mengenalkan pengajian rutin dan melaksanakan setiap pertemuan pertama dan pekan ketiga dengan tema akidah dan akhlak yang bersama Ustaz Bapak Haji Abdul Latif Al-Bastami. Selanjutnya salawat dan salam sama kehadiran alam baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang syafaatnya tidak akan berakhir. Yang dimuliakan Ustaz yang hadir berbahagia, Bapak Ibu jemaah salat maghrib yang disyariatkan Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu seperti biasa nanti jemaah bagi jemaah yang punya pertanyaan, mungkin kalau Anda ingin langsung dapat menulis di kertas, jadi kalau sudah ada mungkin bisa langsung disilakan ke PKM atau saya pertanyaannya untuk nanti bersama dijawab oleh Ustaz. Mungkin ada masalah sebagai pendengar kita berdoa Ustaz bersama yang selamat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah fil Qur'an, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rafi'ud darajat dzul 'arsy yulqir ruha min amrih ala man yasha'u min ibadihi liyunzira yaumat talaq. Dialah yang maha tinggi derajatnya, yang memiliki arasy, menurunkan wahyu dengan perintahnya kepada siapa yang dikehendaki di antara hamba-hambanya, agar memperingatkan manusia tentang pertemuan atau tentang hari pertemuan. Shadaqallah wa shadaqa rasuluh wa ba'd. Jemaah yang mulia, malam ini tausiah saya awali dengan menjawab satu pertanyaan yang kemarin sudah kita bahas, yaitu tentang qarin. Walaupun topik kita sebenarnya malam ini saya ingin melanjut topik tentang nama-nama hari kiamat, dan ini bahagian keduanya, ya. Qarin ini memang populer sekali di masyarakat. Qarin adalah jin. Ini yang harus dipahamkan dulu. Dia bukan malaikat. Jadi kalau manusia, apakah ada disertai malaikat? Secara standar, malaikat yang bersama manusia nggak putus adalah malaikat yang mencatatkan amal-amal kita. Qarin ini spesial. Siapa qarin? Qarin adalah jin yang bertugas mendampingi masing-masing kita. Jadi begitu lahir, ada jin yang langsung dapat penugasan. Tugas dari siapa? Dari setan. Setan yang mana? Iblis. Jadi sistem koordinasi iblis
dalam merusak dan menggoda manusia dari sejak lahir sampai sejak mati itu sudah super canggih gitu. Kalau kita cuma bisa mendeteksi lahirnya, zahirnya manusia, setan bahkan kata Nabi masuk ke dalam pembuluh darah manusia, mengikuti peredaran darah, bisa tahu apa yang kita pikirkan, bisa mengunjungi hati kita, bisa menembus sistem ruh kita. Ini menarik ini, karena masuk ke dalam hati, bisa nengok di situ bagaimana pergolakan nafsu sehingga mencoba menggiring nafsu itu. Nauzubillah min zalik, kita bisa ngelihat ada orang yang semula tidak niat untuk membunuh, nggak ada niatan, nggak niat berzina. Karena sama setan kuncinya bukan niat, sama setan kuncinya yang penting salah. Karena niat ini atau kesalahan itu kalau dipulangkan kepada niat juga akan selesai, akan bina, akan habis dengan apa? Dengan minta ampun kepada Allah. Syekh Utsaimin ditanya, apa itu qarin? Dia jawab, qarin adalah setan yang ditugasi untuk menyesatkan manusia. Sepertinya masuk dalam daftar perjanjian, agreement antara iblis sama Allah. La ughwiyannahum ajma'in. Aku akan menyesatkan mereka semua, dari depan, dari belakang, dari kanan, dari kiri. Tidak ada satupun yang selamat dari upaya penyesatanku. Di sini ku, di sini adalah iblis. Illa ibadaka minhumul mukhlasin. Cuma satu. Siapa? Mukhlas. Jadi beda rupanya. Mukhlasin, mukhlasin. Mukhlasin, orang yang ikhlas. Mukhlisin, ikhlasnya upaya kita. Misalnya si A berangkat haji tulus, ikhlas, sabar, benar, ikut manasiknya Rasulullah. 1 tahun, 2 tahun dia tidak pernah pamer waktu dia berangkat haji bagaimana ibadahnya dia jaga, terus menerus bertambah. Pada satu waktu ada orang pulang haji, sombongnya luar biasa. Ceritanya macam dia saja haji yang mabrur. Terus si A ini geremeng. Muak pula aku nengok dia, macam dia saja yang haji. Apa dia pikir aku tidak haji? Apa dia pikir aku tidak tahu itu Mekah bagaimana? Apa dia pikir semua orang di sini nggak pernah berangkat ke Mekah? Apa nggak ketengok dia wajah aku? Bapak nggak ngomong, nggak bilang sama dia, atau bahkan nggak bilang sama orang lain, tapi muncul dalam bentuk mengkal dan kalimat, apa dia pikir aku tidak haji? Itu bab ujub. Setan masuknya di situ, mengerjakan amalnya ikhlas, habis itu hilang ikhlas. Jadi kalau mukhlisina itu masih berpeluang setan ngerusaknya. Yang tidak bisa dirusak setan, mukhlasin, illa ibadaka minhumul mukhlasin. Kecuali hambamu saja yang mukhlas. Siapa yang mukhlas? Allah saja yang tahu. Itulah makanya setan, iblis masih coba ngerusak Nabi sekalipun. Ingat kasus Nabi Ayub, masih dicoba setan ya. Diuji dengan sakit. Kan itu perjanjian Allah bilang, aku mau rusak nih Ayub nih. Gak bisa kau rusak, kata Allah. Aku cobalah dulu. Meninggal anaknya, usahanya, diusir dari kampung. Nabi Muhammad pernah cerita, lagi sholat diganggu sama setan. Apa kata Nabi? Tadi malam aku sedang sholat, setan menggangguku. Saking palanya, kupiting itu setan. Kalau pakai bahasa kita di Medan, meeting itu maksudnya ku cekek nih pakai tanganku ini. Sehingga kepalanya itu di depan dan keluar air liurnya. Air liurnya jatuh di punggung tanganku dan terasa dinginnya, kata Nabi. Menunjukkan setan masih ganggu Nabi. Kenapa masih diganggu Nabi?
Karena list siapa orang yang ikhlasnya dijaga Allah itu nggak diumumkan Allah, walaupun sebenarnya tega-teganya itu iblis masih ganggu Nabi Muhammad SAW. Itu dia, ya. Kemudian dalil-dalil tentang adanya qarin ini disebutkan pertama dalam surat Qaf, qala qarinuhu, berkatalah yang menyertai manusia, Rabbana ma atghaituhu walakin kana fi dhalalin ba'id, wahai Tuhan, aku tidak menyesatkannya, tapi dialah yang sebenarnya sesat jauh darimu ya Allah. Ini ceritanya nanti di waktu di akhirat, waktu dituntut pertanggungjawaban. Gak ada aku ya Allah. Kalau pakai bahasa bebasnya, aku aja udah ampun nengok tingkah dia. Semua kerjaanku udah diambil alih sama dia. Sampai-sampai aku gak ada kerjaan lagi ya Allah. Jadi bukan aku menyesatkan dia, dia yang memang sudah jauh darimu. Kan kita pernah dengar satu cerita lucu ya, humor lah gitu, tentang di Indonesia ini kayak banyak setan istirahat. Kenapa? Karena kerjaan setan udah dikerjain semua sama kita. Bahkan waktu istirahat pun masih diganggui lagi. Itu acara uji nyali itu. Udah berondok dia pergi ke gua-gua, udah pergi dia ke tempat-tempat khusus, didatangi pakai acara uji nyali lagi. Gak bisa tenang kami tinggal di Indonesia itu. Kenapa? Karena manusianya kesetanan. Nah itu. Ya. Kemudian hadis Nabi dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu an, Nabi SAW bersabda yang artinya setiap orang di antara kalian telah diutus untuknya qarin dari golongan jin. Para sahabat bertanya, ya Rasulullah, apakah anda juga? Maka dijawab, termasuk saya. Hanya saja Allah membantuku untuk menundukkannya sehingga dia masuk Islam, dan karena itu qarinku tidak pernah menyuruhku kecuali melakukan yang baik-baik. Jadi aslinya qarin itu setan. Jadi siapapun manusia ada setannya. Tujuannya ngapain? Ngerusak kita, memanfaatkan, mencari celah kapan saja kita bisa dirusak. Apa tugasnya? Disebutkan oleh Nabi, ma minkum min ahadin, tidaklah setiap kalian kecuali diutus untuknya qarin dari kalangan jin. Imam Nawawi mengatakan dalam hadis ini terdapat peringatan keras terhadap godaan jin qarin dan bisikannya. Nabi SAW memberitahu bahwa dia bersama kita agar kita selalu berwaspada di setiap kemungkinan. Apakah jin qarin menyertai manusia setelah meninggal dunia? Jawabannya, Syekh Utsaimin menjelaskan, tidak. Zahir hadis menunjukkan bahwa dengan berakhirnya usia manusia, maka jin akan meninggalkannya karena tugas yang dia emban udah selesai. Dia cuma dari lahir sampai mati. Kita mungkin pernah dengar, kenapa setiap anak, walaupun hadis ini diperselisihkan atau berita ini diperselisihkan, kalau lahir pasti nangis. Apa ada anak yang begitu lahir langsung senyum? Nggak ada. Kalau saya ingat cerita ini, saya ingat saya waktu lahir dulu, saya nggak nangis. Mak saya bilang, nggak nangis saya. Kenapa? Diam. Sampai dikira saya meninggal. Bidannya, waktu itu zaman bidan, belum dokter lagi. Itu sampai saya diangkat katanya. Ditepuk, belum nangis. Dikirain mati lah. Kenapa dikirain mati? Kata kalau emak saya bilang, saya kelilit uri, apa usus ya, uri lah ya. Kalau bahasa orang tua itu uri istilahnya. Itu kelilit sampai saya. Jadi istilahnya saya lahirnya pingsan malah. Tak lama baru nangis, tapi diceritakan bahwa tangisan itu katanya diculek oleh setan mata kita.
Walaupun ini juga saya belum bisa menyatakan ini sahih beritanya, ya. Tapi yang pasti dia nggak mati. Lain dia, ya mungkin balik ke barak, ke markas, nggak tahu lah. Atau malah ngerusak, nggodain, karena dia ngerti betul, Pak. Maaf cakap, Bapak di kamar mandi juga dia tahu, tingkah kita mandi kayak mana dia tahu. Itulah kenapa kita masuk kamar mandi, kita disuruh membaca Allahumma inni a'udzubika minal khubsi wal khaba'is. Ketika kita buka baju, kita dianjurkan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Kenapa harus dibaca? Supaya setan nggak nengok. Begitu. Bisa nggak dia nyerupain suara kita? Bisa, Pak. Saya pernah ada kasus, Pak. Kasusnya bukan saya ngobatin, enggak, tapi orang bertanya kepada saya, Ustadz, saya sepertinya minta advice diganggu oleh setan. Di rumah saya, ini ibu muda ini. Jadi setiap suaminya mau pergi kerja, diantarnya ke pintu, sampai suaminya hilang, baru dia masuk. Begitu masuk, suaminya udah duduk di meja makan. Coba bayangin itu. Awalnya dia terkejut, ketakutan, tapi belakangan ya ketahuan itu setan, itu jin. Ngapain? Gak ada. Persis, Ustaz, itu suami saya. Kan bahaya ini. Walaupun saya nggak tahu itu apa akhirnya yang terjadi, cuma saya memang nyuruh diruqyah. Karena itu bisa mengganggu ujungnya. Ya. Bagaimana cara kita melindungi diri dari jin qarin? Banyak berzikir dan mohon perlindungan kepada Allah. Dalam tafsir As-Sa'di dikatakan, kapanpun, bagaimanapun, ketika setan menggoda Anda, di mana Anda merasakan ada bisikan menghalangi Anda melakukan kebaikan, mendorong untuk melakukan dosa, bersemangat untuk melakukan maksiat, itu tanda-tanda setan sudah mulai merusak, itu sudah mulai mengganggu. Apa yang harus dilakukan? Berlindunglah kepada Allah, mintalah perlindungan Allah, dekatlah dengan orang-orang soleh. Kalau godaan itu datang di waktu sendiri, cepat tinggalkan kesendirian. Kalau godaan itu datang dari HP, cepat matiin HP-nya, lepas HP itu. Karena kalau tidak, ya dari situ setannya masuk. Nah, saya pikir ini catatan yang bisa saya sampaikan terkait tambahan pertanyaan yang saya diingatkan untuk menjelaskan kepada kita pada malam ini. Ini sebelum saya lanjut, ini nggak ada masalah karena ini ilmu juga sama kita. Bagaimana, Pak? Ada yang masih harus dipertajam? Sudah cukup. Ada yang lain di seputar yang saya terangkan? Ibu-ibu, ada masalah pernah ngadapin? Ustaz, kakek kami waktu meninggal dunia malam ketiga di tempat mandinya itu dia duduk, Ustaz. Nah, itu qarin juga, itu jin qarin biasanya. Tapi suaranya mirip, Ustaz, manggil, saya tengok nggak ada. Itu juga jin qarin itu. Ya. Terus bagaimana? Harus takut? Kita tidak disuruh takut sama jin. Kita disuruh berlindung kepada Allah. Karena yang paling harus kita takuti dari tingkah jin atau setan ini adalah menggoda kita, merusak kita, membawa kita untuk bermaksiat kepada Allah. Itu hati-hati itu. Karena syaitan dipandai. Ada orang dibiarkan yang beribadah tapi diajaknya maksiat sehingga campur antara baik dengan jahat. Itu hati-hati itu. Sehingga setelah baik dan jahat bercampur, orang yang melakukan maksiat merasa aman. Katanya maksiat menghalangi ibadah. Saya tahajud rutin. Katanya maksiat membuat manisnya ibadah tidak ada. Saya kalau berdoa selalu nangis. Katanya maksiat bisa membuat hati itu keras. Tidak. Saya malah mudah terenyuh. Saya suka dengar pengajian. Coba bayangin. Ada nggak orang yang rajin ibadah, rajin dengar pengajian, rajin baca Quran, hidup aktif dalam dakwah, tapi maksiatnya rutin? Ada. Kenapa? Setan itu ngerti ngerusak kita, tahu titik lemah kita, maka Allah menyuruh kita minta perlindungan kepada Allah. Jangan lepas dari kawanan. Kambing kalau lepas dari kawanan gembalaan, maka serigala akan mudah menerkam itu kambing. Begitu. Ya. Baik.
Kalau tidak ada pertanyaan, ini kita lanjut dengan memperhatikan nama-nama dari hari kiamat. Komen di ke saya, pengajian lalu saya nunggu kali Ustadz lanjutan dari nama-nama hari kiamat itu. Nah sekarang kita pelajari ini pelan-pelan. Ada sudah sekian nama yang saya sampaikan. Nah kita masuk ini, walaupun saya tidak, mohon maaf, mungkin tidak berurutan. Nama hari kiamat selanjutnya disebut dengan As-Sakhah. Ini disebutkan dalam surat Abasa ayat ke-33. Wa fa idza ja'atis, maaf ya, saya tadi salah sebut. Sakhah. Karena saya baca Latin. Wa fa idza ja'atis sakhah. Maka apabila telah datang as-sakhah. Apa itu sakhah? Suara yang memekakkan telinga. Apa yang dimaksud dengan as-sakhah? Tiupan sangkakala. Ceritakan dalam hadis, pada waktu peristiwa kiamat itu terjadi, semua leher akan melihat ke atas. Kenapa melihat ke atas? Karena suara yang memekakkan telinga muncul dari atas. Dari mana? Langit. Tidak ada satu kecuali menoleh ke atas. Ada apa di sana? As-sakhah. Itulah saat dimana akhirnya langit pecah. Kalau sudah langit pecah itu artinya apa? Kalau secara ilmiah, sistem atmosfer kita berantakan, hancur. Sekarang kan unsur dalam atmosfer kita ada 3, nitrogen, oksigen, apa satu lagi? Saya khilaf itu. Nitrogen, oksigen, ada satu lagi. Gen-gen juga lah. Oksigennya cuma sekitar 21% maksimal, tidak berkurang. Nitrogen satu lagi, pokoknya itu di lapisan. Ini menjadi semacam tameng bumi, perisai bumi. Perisai apa? Setiap hari ada benda-benda angkasa, meteor, asteroid, komet, mencoba menerobos masuk ke dalam bumi. Tapi hancur, biasanya sebelum nyampai terbakar habis. Yang nyampai, pernah 1-2 kali ada yang nyampe, bom, terjadi ledakan dahsyat. Tapi nanti penghalangnya habis, batu-batuan itu, bahkan planet itu saling bertubrukan. Al-Qurtubi menjelaskan, Ikrimah mengatakan as-sakhah berarti tiupan sangkakala yang pertama. Adapun tiupan sangkakala yang kedua disebut dengan at-tammah. Ya. At-Tabari mengatakan, menurutku penggunaan nama itu sesuai dengan makna kalimat sakha fulanan fulanan, pekikan fulan. Jadi teriakan di sini ada kaitannya dengan sangkakala. Yauma, hari di mana ditiupkan sangkakala. Tiupan pertama, tiupan yang mengejutkan sampai jantung seperti mau copot, sampai telinga seperti mau pecah. Berapa lama peristiwa itu? Ini yang menarik. Karena bagi orang yang menyaksikan kiamat itu azab sama mereka. Berapa lamanya? Nggak dijelaskan. Kalau gempa bam-bum hanya berapa detik atau menit habis rata bisa terjadi. Tapi ini kiamat. Peristiwanya zalzalah, goncangan luar biasa. Cuma tidak disebutkan berapa lama itu terjadi. Kalau kehancurannya diceritakan dalam hadis, seorang jual kain, meterannya dia kembangkan, belum sempat membalikkan, kiamat sudah terjadi. Artinya apa? Nggak sempat lagi dia ngurusin itu. Orang disediakan teh, belum sempat diminum, masih hangat lagi. Kata belum sempat diminum, belum sampai ke mulut, antara dihidang dengan mengantarkan ke mulut. Cepatnya peristiwa itu. Tapi kehancurannya berlangsung dalam tempo cepat enggak? Apakah orang begitu terjadi langsung bam meninggal dunia? Itu yang kita tak tahu. Ya.
Kemudian disebut juga dengan istilah Tammatul Kubra. Surat An-Nazi'at ayat 34, Allah mengatakan, "Fa idza ja'atit tammatul kubra," maka apabila malapetaka besar telah datang. Disebutkan oleh Qurtubi, at-tammah berarti berlimpah, yang diambil dari makna perkataan orang Arab, tamma syai', sesuatu memuncak dan mengalahkan segalanya. Penderitaannya adalah penderitaan yang luar biasa, ketakutannya adalah ketakutan yang belum pernah dialami oleh manusia manapun. Jadi ada orang mengira nanti dia bisa sembunyi di tempat kerangkeng besi. Ingat film 2012? Kemana orang itu pergi? Orang itu menyiapkan kapal yang sudah dibuat khusus dengan istilah kapal Nuh. Tokoh-tokoh dunia dikumpulkan ke situ supaya ketika terjadi air bah besar yang menghantam bumi waktu itu, mereka selamat, dan benar mereka selamat. Ya karena namanya film. Tapi kiamat tidak ada yang selamat, ya. Karena hari kiamat mengalahkan sesuatu yang pernah terjadi. Dan secara hakiki tanpa menyebutkan objeknya. Maksudnya ini apa yang dikalahkannya? Malapetaka seperti apa? Ya itu tadi, kesedihan yang paling luar biasa, ketakutan yang paling luar biasa, kecemasan yang paling luar biasa, penderitaan yang paling luar biasa, kesakitan yang paling luar biasa, tapi puncak di dunia itu terjadi. Kemudian kiamat juga disebut dengan sebutan Yaumul Hasrah. Ini disebut dalam surat Maryam ayat 39. Wa anzirhum yaumal hasrah idza qudiyal amr wa hum fi ghaflatin wa hum la yu'minun. Berilah mereka peringatan wahai Muhammad tentang hari penyesalan, Yaumul Hasrah. Sekarang kan banyak orang yang petentengan, sok hebat, dikasih tahu nggak mau tahu, dibilangin bilang apa, saya juga punya otak, saya sudah dewasa, saya tahu mana benar mana salah, ngapain ngurus-ngurus saya, urus diri kalian sendiri, saya mau telanjang urusan saya mau berzina urusan saya, uruslah diri kalian sendiri. Kalau mau masuk surga ngapain ngeributin saya, kalau saya masuk neraka ya biarin. Maka peristiwa kiamat menjadi awal dari Yaumul Hasrah. Ingatkan mereka tentang adanya hari penyesalan wahai Muhammad, yaitu ketika segala perkara telah diputuskan, sedangkan mereka dalam kelalaian dan mereka tidak beriman. Maksudnya apa? Apa yang membuat orang, kenapa orang mau buat salah? Karena lupa mati itu rata-rata. Kalau tahulah dia ada kematian dan setelah kematian dia kembali kepada Allah, kemudian akan ditanya segala-galanya oleh Allah, pastilah seorang itu akan muncul rasa takutnya untuk melakukan hal-hal yang salah. Ini di beberapa daerah musim pilkada, berburu orang segala cara. Kalau harus pakai baju malaikat, pakai baju malaikat. Kalau harus menyebut diri sebagai orang yang bertanggung jawab, sangat membela Islam, akan dia lakukan. Kenapa? Karena jabatan baginya adalah kemuliaan yang harus dia rebut. Keluar duit pun siap. Kurang tidur, tidak ada masalah. Pagi subuh nggak pernah sholat, sekarang di masjid setiap hari, keliling masjidnya, nggak pernah keluar duit untuk ini. Minta apa saja umat dia kasih, tapi tujuannya bukan karena Allah. Yaumul Hasrah, akan sampai satu waktu di mana dia akan menangis tak berkesudahan karena ternyata jabatan itu tidak akan menyelamatkan dia jika niatnya salah. Ya. Dinamakan Yaumul Hasrah karena pada hari itu begitu mendalam penyesalan yang dirasakan oleh hamba-hamba yang tidak menyempurnakan imannya. Ngaku muslim, sholat nggak mau, orang ke masjid dia nggak ke masjid, udah nggak ke masjid nggak sholat. Dari mulai orang pergi sholat sampai pulang sholat, dia cuma terduduk bengong di depan pintu rumah. Ditanya ngapain Pak? Nggak ada ngapain. Loh, Bapak udah sholat? Enggak. Kenapa nggak sholat? Nggak bisa jawab. Nanti dia akan menyesal. Bahkan disebutkan dalam Quran, ada orang yang menyesal itu minta dipulangkan ke dunia. Allah tidak kasih. Mau ngapain kalian?
Kami akan membalas semua ya Allah, akan mengganti semua apa kelalaian kami dengan kebaikan yang akan kami lakukan. Kami akan beribadah jauh lebih dari yang kemarin. Apa kata Allah? Yang kemarin saja kalian disuruh sikit nggak bisa, masa kalian minta lebih banyak sekarang? Udahlah, rasain sajalah ini semua sekarang. Kalau bahasa Quran, zuqu azabal hariq, rasakan sajalah penderitaan ini. Ini kan mata pencarianmu ini, ambil itu. Ya, saya pejabat, nggak ngaruh sama Allah. Kalau orang jadi pejabat lantas kemudian Allah jadi segan, kan nggak adil Allah sama orang yang tidak pejabat. Hanya sama pejabat saja Allah segan. Ya. Kemudian hatta idza ja'athumus sa'ah baghtatan qalu ya hasratana ala ma farratna fiha. Ini disebut dalam surat Al-An'am ayat 30, hingga apabila kiamat datang kepada mereka baghtatan. Nah, ini perlu dipahami, kiamat itu datangnya nggak pakai pengantar. Pengantarnya alamatul kiamat, tanda kiamat. Nanti mungkin kalau sudah selesai, ini harusnya dari awalnya dari tanda kiamat dulu nih. Karena kalau dicari, kalau kita baca hadis secara khusus, tanda-tanda kiamat kecil kayaknya semua sudah selesai, sudah nampil. Kita sedang masuk ke pertengahan ini. Anak berzina sama emaknya sendiri. Kemarin di mana ya? Saya ngelihat berita. Udah, kalau di negeri kita Indonesia sudah sekian kasus itu. Anak berzina sama emaknya, udah sekian kasus, nggak sekali dua kali sudah. Ketangkap baru bingung, kenapalah bu, kasihan saya, kata si emak. Kenapalah nak, saya cinta sama emak saya. Na'udzubillahi min dzalik. Dan itu merupakan amal dari orang-orang jelang kiamat. Riba, bersih maharajalela, haraj, apa itu? Pembunuhan. Ada orang mati di sana, ada orang mati di sana, pengungsian banyak terjadi, fitnah terjadi, orang amanat dituduh khianat, orang khianat dituduhkan sebagai orang amanat, dianggap sebagai pahlawan. Ampunlah. Orang yang kita tahu karakter agamanya sekarang, tokoh-tokoh agama berada di belakangnya memberikan pembelaan kepadanya seakan-akan inilah orang yang paling bertakwa di antara mereka. Astaghfirullahaladzim. Aduh ya Allah. Itu kalau bicara tanda-tanda. Baghtatan, walaupun tanda-tandanya sudah banyak, apa yang membuat dia menjadi baghtah tiba-tiba? Karena kita lalai. Kalau anak lahir nggak tiba-tiba kasih tanda, padahal sudah kasih tanda juga, tapi apa yang membuat lalai, ghaflah? Ya. Simaklah penyesalan orang kafir ketika mendapatkan azab di bawah ini. Disebutkan dalam surat Az-Zumar ayat 56 sampai dengan 58. Antaqu ya hasrata ala ma farratta fi jambillah wa in kuntu lamina sakhirin. Agar jangan ada orang yang mengatakan alangkah besar penyesalanku dan kelalaianku dalam menunaikan kewajiban terhadap Allah, dan sungguh aku termasuk orang-orang yang mengolok-olok agama. Minas sakhirin. Kemarin kerjaannya itu. Salat dijadikan bahan ejekan. Orang pakai sorban, pakai jubah dituduh, jangan ke Arab-Araban, kadrun. Kadrun Bapak tahu maksudnya apa? Kadal gurun. Orang-orang yang jadi ulama dituduh, alah taunya kita dia manusia biasa. Aw taqulu law anna Allah hadani lakuntu minal muttaqin. Atau dia kemarin bilang, saya kayak gini sebenarnya kan ini kan kehendak Allah juga ini. Kalau Allah berkehendak, Allah kasih petunjuk, pastilah aku jadi orang bertakwa. Masalahnya bukan apa-apa. Kau dapat petunjuk, maka kau jadi orang soleh. Aku kan belum dapat petunjuk. Ya makanya aku begini. Jadi waktu dunia ngomongnya begitu. Au taqula hina taral azab, atau bahkan ketika azab sudah datang,
Dia mengatakan, "Lau anna fi karratan fa akuna minal muhsinin." Kalau saja aku bisa kembali ke dunia, maka aku akan melakukan segala kebaikan. Ini kalimat orang-orang kafir nanti di akhirat. Penyesalan mencapai puncaknya manakala pemimpin musyrik dan orang-orang yang diikuti berlepas diri dari mereka. Kalau sekarang orang itu bisa bilang, nanti kalau kita masuk neraka, kita akan bilang, kami nggak mau Pak, itu kan dia yang ngajak kami, kan dia yang giring kami, kan dia yang pemimpin kami. Dia bilang dia bertanggung jawab atas semua apa yang kami buat, dunia akhirat dia bertanggung jawab. Ini 167. Wa qala alladziina ittaba'u law anna lana karratan fanatabarra'a minhum kama tabarra'u minna. Kadzalika yurihimullahu a'malahum hasaratin 'alaihim wa ma hum bikharijin minan nar. Dan orang-orang yang mengikuti berkata, sekiranya kami mendapat kesempatan ke dunia, tentu kami akan berlepas tangan dari mereka. Kalaulah kami tahu bahwa mereka ini kurang ajar ya Allah, dan kami bisa balik ke dunia, kami pasti tidak akan menjadi pengikut mereka. Nanti nyesalnya. Kalau sekarang ampun, kasih tahu merengkel. Ya. Lantas sebagaimana mereka berlepas tangan dari kami? Kalaulah tahu kayak begini ya Allah, sekarang mereka putar balik badan. Mereka bilang bahwa mereka tidak bertanggung jawab sama kami. Kami pun tidak mau ikut sama mereka. Ya. Demikianlah Allah memperlihatkan kepada mereka amal perbuatan mereka yang menjadi penyesalan mereka, dan mereka tidak akan masuk ke dalam atau tidak akan keluar dari neraka. Jadi sekarang mereka nyesal masuk neraka karena ikut Pak Anu. Pak Anu sudah nggak peduli sama mereka, karena Pak Anu juga sudah masuk neraka. Mereka bilang, kalau saja kami bisa balik ke dunia ya Allah, pasti kami nggak ikut mereka. Lah kemarin kemana? Sudah dikasih tahu, sudah dibilang jangan, kau tidak peduli. Kau bilang masih muda, masih ada kesempatan taubat. Matinya sebelum bertaubat. Na'udzubillahi min dzalik. Itu yang selanjutnya. Kemudian disebut juga dengan sebutan al-ghasiyah. Hal ataka hadisul ghasiyah. Dinamakan al-ghasiyah karena pada hari itu manusia diselimuti dengan hal-hal yang menakutkan dan meresahkan, atau karena kaum musyrik diselimuti api neraka, baik dari arah atas ataupun dari arah bawah. Hal ataka hadisul ghasiyah wujuhun yawma. Semua orang pada waktu itu ketakutan. Bapak teringat, aku memang rajin ke masjid, tapi waktu itu nggak betul hatiku. Takut dia, apakah ini amal? Ternyata apa yang ditakutkan? Tidak ada satupun amal yang bisa menyelamatkan kecuali karena rahmat Allah. Aku memang rajin sholat, tapi sholatku tak betul, rukukku nggak betul, sujudku tak betul, berdiriku tak betul, bacaanku tak betul, niatku tak betul. Ya Allah, gimana ini? Kira-kira diterima nggak sama Allah aku? Wujuhu yawma idzin khashi'ah. Hari di mana semua wajah akan merasa takut luar biasa. Aku memang rajin baca Quran. Cucuku betulin bacaanku, aku merengkel. Alah sudah, kau baca sana bacaanmu, gak usah nenek yang dipeduliin. Padahal aku tahu memang aku salah. Ini bicara orang baik. Bagaimana dengan orang jahat? Yang memang dia tahu dia jahat, dia tidak pernah sholat, tidak pernah membaca Quran, tidak pernah melakukan kebaikan. Hal ataka hadisul ghasiyah. Sudah sampai nggak berita tentang ghasiyah? Wujuhu yawma idzin khashi'ah. Semua wajah waktu itu rasa takutnya kepada Allah. Dan seterusnya. Ya. Yawma yaghshahumul azab min fawqihim wa min tahti arjulihim. Hari ketika azab menutupi mereka dari atas, dari bawah kaki mereka. Tidak ada kekuatan. Dia mau presiden dulu, dia mau orang hebat dulu, dia mau preman hebat dulu. Sekarang digumul oleh api neraka. Tidak ada yang bisa menyelamatkan.
Sampai-sampai diceritakan penghuni neraka itu saking tidak sempatnya istirahat, itu tidurnya tersungkur, pada posisi tersungkur dan ngorok. Makanya kita tidak dilarang kali Pak tidur telungkup itu. Ya, dilarang karena tidak sunnah. Tidur yang sunnah itu kita tidur bukan nelentang, telentang. Ini jadi kena telentang apa? Pokoknya dengan kaki yang atau miring ke kanan atau miring, ya, dengan posisi lambung kita itu nanti kalau malam kalau pagi Nabi mengatur waktu pola tidurnya itu. Ini yang harus kita perhatikan ini. Mereka hausnya luar biasa, masuk neraka dengan kehausan amat sangat. Welcome drinknya min hamimin an, apa itu hamimin an? Air panas, sepanas-panas air. Saking hausnya mereka nggak peduli itu air yang panasnya luar biasa, karena mereka minum seperti unta yang kehausan, disebutkan begitu. Begitu masuk mulut, keluar air itu dari sini. Kenapa? Menghancurkan tenggorokan dan membelah-belah usus mereka, bahagian yang sampai ke dalam usus. Tapi mereka terus minum karena hausnya, padahal mereka tidak merasakan kenikmatan dari minum itu. Sebentar dunia ini, kita disuruh bersabar dengan yang sebentar ini. Baik, kita lanjutkan. Yang terakhir ini kayaknya ya, Yaumul Khulud. Ini ada yang kasih komen. Ini kayaknya Ustadz yang komen ya, Khairul Fahmi Al-Khalami. Ya, Ustadznya ganti-ganti terus, tapi protokol moderatornya istiqomah tidak ganti. Ya, sukses selalu untuk pengurus Masjid Matla'ul Anwar. Nah, ini moderatornya nggak ganti. Kalau Ustadz ganti. Kalau saya kan 2 pekan sekali. Pekan pertama sama pekan ketiga. Baik, kita lanjut nih. Yang terakhir nih, karena waktu kita sudah jelang datang Isya. Yaumul Khulud. Sudah. Kalau gitu saya tunda, nanti kita lanjut di waktu lain. Ada pertanyaan sebelumnya? Silakan. Silakan, Pak. Tobat lagi, Pak? Oh. Dia tobat ikut aliran. Begini Pak, jika dalam aliran itu dia menyangka baik bahwa itu adalah kelompok yang baik, dan dia tidak sadar atau tidak tahu bahwa ada keburukan di situ, karena dia tunduk sepenuhnya misalnya, maka ampunan Allah lebih dia butuhkan ketimbang tuduhan kita terhadapnya. Tapi kalau jelas-jelas salah, sudah dikasih tahu pun, tapi tetap merengkel, nggak mau tahu, ya sudah, dia kalau begitu melakukan dosa yang baru setelah tobat dari maksiat sebelumnya. Nah, kira-kira begitu. Ya. Baik, itu yang bisa saya jawab. Ada yang lain? Satu lagi? Ya. Baik, buruk, pilihan. Oke. Coba antum jauhkan mic-nya. Apa? Baik. Ada 2 ini. Hidayah ini ada 2. Satu namanya taufik. Kalau taufik itu Allah yang mau. Ini tadi anak-anak banyak sholat, tapi banyak yang nggak betul sholatnya. Saya kalau datang terlambat, tahunya itu ada yang tak sholat, ada yang ya biasa namanya anak. Ibu bawa anak ke masjid, tapi nggak pernah mau ngasih anak-anak itu keluar. Ibu bilang masuk di sini, jangan kemana-mana. Samping ibu sampai selesai. Itu namanya taufik. Dia sholat bukan karena dia mau sholat, tapi karena orang tuanya yang membimbing dia agar dia tidak melakukan kesalahan. Atau seperti seorang anak yang tak boleh kena tanah, sehingga setiap perlu pakai sepatu. Itu namanya taufik.
Kalau hidayah, seburuk-buruk manusia, hidayah itu terbuka. Itu umum, hidayah. Petunjuk itu umum. Kode dari Allah itu umum. Jangan bilang, kau tobat kenapa sih? Belum dapat hidayah aku. Kalimat, kau tobat kenapa sih? Itu hidayah. Aku belum dapat hidayah. Mau bagaimana aku tobat? Sementara samping rumahnya masjid, setiap hari ada azan, tapi dia tidak peduli. Itu tandanya dia tidak memanfaatkan hidayah. Jadi para ulama menghukumkan hidayah itu berlaku umum untuk semua manusia. Maka Quran disebut hudan linnas. Dia sebenarnya petunjuk untuk semua manusia. Siapa saja boleh belajar Quran. Tapi dia menjadi furqan bagi orang beriman. Hidayah yang berupa taufik itu kalau bahasa psikologi disebut ada istilah konversi, perubahan. Perubahan tiba-tiba. Seorang semula jahat tapi tiba-tiba jadi baik. Kenapa kok jadi baik? Entah, tiba-tiba hatiku menginginkan kebaikan ini. Itu artinya Allah yang menghujamkan hidayah itu ke dalam hatinya, maka disebutlah dia dengan taufik. Maka ada kalau kita ceramah atau billahi taufik wal hidayah. Dengan sebab Allah lah, karena Allah sajalah taufik itu datang dan hidayah itu datang. Nah, begitu kira-kira memaknakan secara bebas. Jadi hidayah itu spesial, hanya kepada itu takhassus mayyasha, kepada siapa saja yang dikehendaki Allah. Tapi ada orang, ini mohon maaf saya panjangin sedikit. Nanti boleh cari di YouTube, ada namanya Robert De Vela. Robert De Vela ini anak yang lumpuh. Dia nggak bisa bergerak. Dia kalau duduk di kursi roda begini. Lahir di panti asuhan Katolik di Amerika. Tidak pernah ketemu orang Islam. Tidak pernah membaca Quran, tidak pernah diajarkan Islam. Ketemu orang Islam tidak pernah, diajarkan Islam tidak pernah. Tapi dia masuk Islam. Bagaimana dia bisa masuk Islam? Yang menarik, nanti kalau dibaca ceritanya itu, browsing lah silakan. Dia bilang, satu malam aku bermimpi disuruh untuk belajar sama orang yang bernama Muhammad. Aku bingung, siapa Muhammad? Mimpi. Cuma walaupun dia lumpuh, dia bisa browsing di komputer, dia search di Google Muhammad, dia tertarik dengan nama Nabi Muhammad. Dia buka, kemudian dia cari di YouTube orang-orang yang menceritakan tentang Muhammad. Dia ketemu dengan Nouman Ali Khan, seorang ulama, ustadz yang kondang di Amerika. Ini mohon maaf saya panjangin sedikit ya. Ketika satu hari ada tukang laundry, orang Islam, laundry di situ orang Islam, tapi malah salat. Jadi waktu dia lewat di kamar si Robert De Vela ini, dia lewat, didengarnya dia baca wal asri innal insana. Dia heran, loh kenapa di sini ada orang baca Quran? Dia masuk, ada baca Quran? Iya. Anda tahu dari mana? Saya belajar dari YouTube. Anda Muslim? Saya sedang belajar menjadi Muslim. Tolong jangan tahu, walaupun cerita sebelumnya ada. Teman satu kamarnya meninggal. Nanti panjang ceritanya. Akhirnya dia ketemu dengan Nouman Ali Khan. Oleh Nouman Ali Khan dia disyahadatkan dan dibawa keluar dari panti asuhan karena dia sudah pindah dari Katolik menjadi Muslim. Hidayah itu namanya taufik. Saya kira itu. Wallahu a'lam bishawab. Insyaallah nanti kita lanjut di dua pekan mendatang. Mari kita tutup dengan doa. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wa sahbihi ajma'in.